Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bentuk syukur kita kepada Allah rabbil alamin yang telah mengumpulkan kita kembali di salah satu rumahnya ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah ini dalam rangka untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka saling mengajarkan Al-Qur'an itu, yakni saling mengajarkan ilmu, termasuk ilmu. Karena ilmu agama ini semuanya sumber utamanya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali akan Allah turunkan atas mereka ketenangan. Wa hafathumul malaikatu, mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat. Disebutkan dalam hadis yang lain, di setiap masjid Allah mengutus, Pak, ada malaikat khusus yang Allah utus untuk mencari perkumpulan majelis zikir di masjid. Kalau seandainya ada orang melakukan majelis zikir, maka malaikat itu akan menaungi masjid itu dengan doanya, dengan istighfarnya. Dan majelis zikir, Pak, itu artinya majelis ilmu, bukan majelis zikir rame-rame. Enggak ada ya. Karena kata-kata zikir dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya adalah ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Allah ketika memerintahkan kepada orang yang tidak tahu bertanya kepada ahli zikir. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ahla dzikri itu artinya ahlul ilm, ahli ilmu. Jadi baca Al-Quran itu zikir, menyampaikan ilmu agama itu zikir aja. Maka zikir itu jangan disempitkan, mananya adalah zikir bid'ah. Tidak. Nah, kalau ahli zikir habis sholat ada zikir sendiri. Itu zikir juga gitu. Tapi zikir yang disebutkan dalam hadis disebut dengan istilah hilaqul dzikr, jamak dari halqah ya. Halqatul dzikr, halaqah dzikir adalah halaqah ilmu. Jadi malaikat akan menaungi, Pak, ya, dengan doanya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih yang lain tentang keutamaan majelis ilmu, tidak hanya malaikat yang mendoakan itu, ternyata ya ikan-ikan yang di laut pun ikut, sampai semut yang di lubangnya. Maka akan rugi, Pak, ya. Masa kita nggak mau didoakan malaikat, ya kan? Cuman berapa menit doang, panas ya kita nggak mau, ya kan, rugi, Pak. Ruginya tentu kembali kepada kita, tidak kepada orang lain. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena nggak tahu kita, Pak, ya, boleh jadi besok kita meninggal, ya kan? Dengan kita meniatkan ketulisan dalam hati kita, keikhlasan, boleh jadi amal kita yang sedikit itu ternyata itulah ya, nanti sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kan tidak tahu kita. Bahkan di zaman Bani Israel, seorang wanita dimasukkan surga karena hanya memberikan minum seekor anjing yang akan mati. Dilihatnya ada anjing kehausan, ya kan? Dibukanya sepatunya, ternyata ini wanita mantan pelacur pula. Ada kebaikan yang dilakukan, kan nggak tahu kita kebaikan mana yang nanti ternyata itulah sebab Allah ampuni dosa kita. Boleh jadi kena kita duduk di majelis ilmu, wallah, ya kan?
Allah memberikan keutamaan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya jangan kita mengkerdilkan ibadah. Karena Nabi mengatakan apa? Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian mengkecilkan, meremehkan kebaikan walaupun kelihatannya sepele. Walaupun hanya memberi makan orang Pak dengan sebelah biji kurma. Maka saya pribadi tidak setuju Pak. Ada ya ucapan yang mengatakan kalian ini kayak katanya mau masuk surga katanya. Cuman berimpak 2.000 ya dicemooh. Kalau impak itu 1 juta dong. Kalau impak itu 100 gitu. Boleh kita berpuasa 1 juta nggak apa-apa, tapi jangan dicemooh, direndahkan, dikerdilkan teman kita yang berimpak 2.000. Boleh jadi yang 2.000 ini lebih ikhlas kan gitu. Kenapa? Karena Nabi Pak memotivasi sahabat itu walaupun dengan sedekah separuh biji kurma, kan itu hadisnya. Tetap Nabi mengatakan itu bisa menyelamatkan dari neraka. Nabi tidak mengejek sahabat. Ya kan? Kalian sahabat masa ya berimpak hanya sebelah biji kurma gitu ya. Sebelah kurma separuh ya, bukan biji, kalau biji tidak bisa dimakan Pak, keras ya. Separuh buah kurma, enggak diejeknya sama diminta, dimotivasi malahan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi tahu Pak, sahabat itu bertingkat-tingkat ya keimanannya. Ada yang kayak Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ditanya ya, apa yang kau tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kok semuanya engkau infakkan gitu? Aku tinggalkan taraktullaha wa rasulah. Nah itu kan luar biasa, karena keimanan sahabat pun bertingkat-tingkat. Demikian juga kita ya, iman kita bertingkat-tingkat gitu. Maka nggak boleh direndahkan, disepelekan teman kita. Boleh jadi teman kita tidak bisa menyalurkan bantuan dengan uang ya kan, namun dengan perhatian, dengan support, minimal dengan doanya. Artinya nggak boleh ya seseorang itu menyepelekan amalan orang lain. Kan pernah saya dengar Pak ya, oh kalian ini kalau impaknya kok sedikit katanya mau surga nih. Impaknya dengan 1.000 gitu ya, nggak boleh diledek gitu. Nah, yang impaknya 100 alhamdulillah, kita syukur mudah-mudahan Bapak ikhlas ya kan, pahala Bapak lebih besar ya. Tapi jangan mengejek yang berimpak lebih rendah atau yang tidak berimpak sama sekali. Ya kita doakan aja. Toh itu juga hukumnya sunnah, kecuali dia sudah punya uang, sudah mencapai nisabnya ya kan, haulnya, tidak mau zakat. Nah itu kita ingatkan ya kan, tidak boleh Bapak kalau Bapak sudah menjadi ahli zakat yang sudah mencapai nisab dan haulnya tidak zakat, itu bahaya kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Baik, pertemuan kita yang sebelumnya adalah tentang al-muayyanuna min ahli nari fil kitabi wa sunnah. Orang-orang yang dipastikan ya, ditunjuk, diponis, disebutkan namanya secara individu menjadi ahli nar, menjadi ahli neraka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak salah itu ya pembahasan kita yang sebelumnya ya. Iya, diantaranya iya. Di antaranya kemarin Abu Lahab dan Abu Thalib. Ya. Ya, kita lanjutkan penjelasan ya. Penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Asy-Syarh. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala takfiru ahli al-qiblati bil ma'asi. Mengkafirkan ahlul kiblat disebabkan dosa yang mereka lakukan. Jadi apa hukumnya mengkafirkan ahlul kiblat? Siapa itu ahlul kiblat? Orang yang sholat ke kiblat yang sama dengan kita, kaum muslimin gitu.
Jadi mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dengan maksiat yang mereka lakukan. Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan di sini, ahlul qiblat itu adalah humul muslimuna al-musalluna ilaiha. Mereka adalah kaum muslimin al-musalluna ilaiha, yang sholat menghadap kepada kiblat tersebut. La yukaffaruna bi fi'lil kabair, maka mereka tidak boleh dikafirkan disebabkan perbuatan dosa besar yang mereka lakukan. Ini akidah Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sepakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat, kaum muslimin, orang Islam tidak boleh kita kafirkan hanya karena dosa besar yang mereka lakukan. Contoh, ada kaum muslimin berzina, Pak ya, nggak boleh kita katakan bapak kafir Pak, gitu, nggak boleh, na'udzubillah. Boleh jadi kita yang kafir yang ngomong, karena disebutkan dalam hadis ya, kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, ternyata dia tidak kafir saudara itu, maka statement itu akan kembali kepada orang yang menuduh saudaranya kafir. Hati-hati Pak, karena bab takfir itu berat, karena konsekuensinya seperti bumerang dia, ya kan, kalau nggak kena lawan dia berbalik menyerang orang yang melempar itu. Maka kalau kita nggak yakin orang itu kafir, udah, ya kan, jangan kita kafirkan kecuali kita yakin betul, memang betul dia sudah kafir, sudah murtad, dia sudah ke gereja kemarin saya lihat dia kan gitu. Nah, itu kan jelas itu. Nah, itu harus kita kafirkan. Tapi kalau samar-samar tidak jelas betul, ya kan, entah kafir entah enggak, diam aja kita, ya kan. Nah ini hadirin ya, karena kalau kita salah Pak mengkafirkan itu, balik ke kita gitu. Kita yang ternyata divonis oleh Allah kafir karena kita serampangan dalam mengkafirkan orang. Maka Ahlussunnah itu sangat jauh dari pemahaman takfiri. Ya, takfiri itu Pak gampang-gampang di dalam mengkafirkan. Adiknya tahdiri, gampang-gampang dalam mentahdir orang, tidak jelas sudah ditahdir, cuman foto aja, belum ada tabayun, klarifikasi. Karena saya pernah dialog Pak ya dengan salah satu muridnya Ustaz Lukman Abdu di Morgungu itu. Oh, dia bilang gini ya, ini ya antum kenapa masih ngikutin Ustaz Firanda? Ya beliau berilmu, dia bilang kan. Tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu diberikan tazkiyah, rekomendasi oleh ulama di Madinah itu untuk mengajar di masjid. Tidak mungkin ya. Lihatlah ini, antum lihat, saya kasih antum ya. Antum tahu enggak, beliau ini berfoto dengan ini Felix Yeo waktu itu ya. Saya tanya beliau, apakah dengan dasar berfoto saja orang sudah antum katakan tidak Ahlussunnah lagi? Mana dalil antum? Diam dia Pak. Jangan diam, mungkin dalil itu mana? Ya kan? Mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah kalau orang berfoto saja sudah tidak sunnah lagi? Nabi itu pernah duduk bareng dengan orang kafir Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi itu tidak perang melulu Pak, ada diplomasinya, ada rapatnya. Jadi Nabi pernah rapat juga, duduk dengan petingginya orang Quraisy gitu. Jadi kalau ada foto di zaman Nabi, Pak, di foto Nabi yang sudah Bapak tahzir juga nih Nabi kan. Jangan kalau Firanda nih kan. Nabi pun Bapak tahzir ini. Kenapa? Karena duduk bareng dengan orang kafir. Lihat dulu, ya, klarifikasi dulu dalam rangka apa. Nah, makanya Ustaz Firanda pas daurah kan, pernah ditanya, ya kan, ada orang yang mengatakan saya ya sudah tidak sunnah lagi, sudah keluar dari sunnah karena hanya berfoto. Padahal waktu itu kan keadaannya mendadak, dia ketemu, dia kan masih muslim juga, kata Firanda kan. Kemudian dia minta foto, apakah saya harus tolak? Mana akhlak kita gitu kan. Nah ini hadirin, nggak boleh langsung ya mengeluarkan orang dari Ahlussunnah, mentahzir seseorang hanya karena suatu hal yang tidak ada dalil ya, yang menunjukkan orang itu keluar dari Ahlussunnah hanya sekedar berfoto doang. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini sangat sempit Pak ya. Ini namanya tahdiri, gampang-gampang di dalam mentahdir tanpa ada ya tabayun, tidak ada langsung aja Pak. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Demikian juga takfiri Pak. Kalau takfiri itu yang kelas kakapnya, kalau yang tahdiri kelas teri gitu Pak ya. Tapi sama-sama bermudah-mudahan tanpa ada dawabit ya, tanpa ada kaidah yang jelas dan dalil yang kuat
Karena kalau kita gampang-gampangan mengkafirkan dan mentazir orang, ternyata tidak Pak, maka kita lah yang tercela. Rugi kita kelak di akhirat kan gitu. Kecuali jelas gitu Pak ya, dia menyatakan keluar dari Ahlussunnah atau dia melakukan perkara yang betul-betul menyelisih usul dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh, dia dulunya Ustaz Sunnah misalnya Pak ya, sekarang dia bilang apa? Allah itu di mana-mana katanya. Itulah jelas itu Pak ya, itu sudah masalah akidah itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bahas ya, kembali kita kepada pembahasan ini. La yukhrajuna minal islami bidzalik. Mereka tidak boleh dikeluarkan dari agama Islam disebabkan hal itu, karena melakukan dosa besar saja. Wala yukhalladuna finnar, dan mereka juga tidak kekal di neraka kalau hanya melakukan dosa besar, kecuali dosa syirik yang mereka lakukan. Kecuali ustadz itu Pak ya, tadinya ustadz sunnah, sekarang sudah muji-muji orang Nasrani misalkan, atau sudah ngikutin ajaran meditasi atau Hindu Buddha atau Allah ya, itu bisa gitu ya, karena ini masalah akidah yang dia langgar kan gitu. Masalah yang sudah tahu orang, jangankan ustadz, orang awamnya tahu saat meditasi gitu ya kan, nggak perlu ustadz lah ilmunya Pak ya untuk mengingkari ajaran kafir itu, ajaran Nasrani kah, Yahudi kah, ajaran Hindu kah, Buddha kan, tidak perlu tinggi pula, tidak harus menguasai nosor gitu kan. Sudah tahu kita ini bahaya, ini bisa ya berakibat fatal, kecuali kita tobat ya, kembali kepada istighfar ya Allah salah saya ya, dan dia klarifikasi kepada jamaahnya ya kan, saya dulu salah ya, saya dulu tergiur dengan bujuk rayu istri saya, ikut pula saya meditasinya. Kalau gitu bagus ya, gentleman ya banyak, umat nggak sesat. Akhirnya Pak, umatnya itu ngomong, tapi kok yuk kita meditasi aja, kita besok udah usah baca Quran lagi ya kan, nggak usah tahajud, masa meditasi ya Allah gitu ya. Sudah jelas-jelas itu Pak ya kan, dengan orang Hindu pula atau orang Buddha atau apa ya, naudzubillah. Kalau seperti itu memang bahaya ya, kecuali beliau ya beristighfar dan menjelaskan kepada umat itu salah, sehingga umat tidak meniru yang bisa ya menggadaikan akidah seseorang. Ini bahaya sekali Pak ya, kesyirikan itu. Nah, bentuk ibadah orang-orang non muslim itu kita tiru gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, surah Al-Hujurat ayat yang 9. Apabila ada dua ta'ifah, ada dua kelompok, lihat dalam ayat ini Allah masih mengatakan minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu berperang, maka perbaikilah hubungan antara keduanya. Jadi lihat, walaupun perang Pak, memerangi saudara itu kan dosa besar itu. Disebutkan dalam hadis Pak ya, hadis sahih Muslim kalau nggak salah ya, hadisnya sahih. Rasul mengatakan sibabul muslimi fusuq ya, wa qitalum kufrun. Mencaci, memaki seorang muslim itu kefasikan, dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Namun kufur di sini Pak, ulama mengatakan kufur asghar, kufur kecil gitu. Artinya dosa besar. Namun dengan dosa besar itu Allah tetap mengatakan minal mu'minin ya, dari kalangan kaum mukminin. Dan itulah Pak yang terjadi di kalangan para sahabat ketika terjadi perang Jamal, perang Siffin ya kan, antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi kita bagaimana prinsip Ahlussunnah, kita tidak ikut menyerang dan melaknat seperti Syiah. Kalau Syiah melaknat Muawiyah, kalau Khawarij kedua-duanya dilaknat. Muawiyah, Ali, dua-duanya kafir menurut Khawarij. Kalau kita Ahlussunnah enggak, mereka juga manusia ya, mereka salah, ada yang salah, dalam hal itu memang Muawiyah yang salah. Namun kita, sikap kita sebagai Ahlussunnah, Muawiyah seorang mujtahid ya kan, nah, dia salah berdasarkan ijtihad, dan seorang mujtahid yang salah
dalam agama kita berdasarkan hadis ya, maka dia mendapat pahala juga, satu pahala. Nah, maka sikap akan kita bahas nanti bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap ya sejarah peperangan di antara para sahabat. Maka sikap kita Pak diam, ya tidak mencela salah satu dari dua kubu yang bertikai. Kita diam dan mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan yang salah tetap diampuni dosanya oleh Allah karena kebaikannya yang banyak dan karena mereka adalah mujtahid gitu ya. Syiah ini makanannya Pak, mereka akan menggunakan tarikh sejarah ya, dalil-dalil, padahal sejarah itu kan bukan dalil ya, sejarah itu kan kisah yang wallahu alam juga tergantung versinya gitu ya, tidak semua yang valid juga Pak. Kalau sejarah yang Syiah yang menulisnya boleh jadi cenderung kepada pemahaman Syiah yang justru mengkafirkan, merendahkan, mencela sebagian sahabat. Nah ini, maka kita juga harus hati-hati dengan sejarah itu Pak. Jangan kita termakan sehingga menggadaikan akidah kita. Maka kita pelajari bagaimana prinsip Ahlussunnah, bagaimana akidah Ahlussunnah dalam kitab-kitab Ahlussunnah Pak ya. Semua kitab-kitab Ahlussunnah, seperti kalau kita baca akidah At-Tahawiyah ya kan, seperti kitab Syarhus Sunnah, kitab Usul Sunnah gitu. Bagaimana sikap Ahlussunnah itu jelas sekali. Ahlussunnah itu ketika melihat ya pertikaian di antara sahabat, Ahlussunnah diam, tidak mencela para sahabat yang bertikai, enggak. Apa yang kita lakukan? Mendoakan. Akan kita bahas dalam kitab Lum'atul I'tiqad yang merupakan akidah Ahlussunnah, bagaimana prinsip Ahlussunnah terhadap pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Apakah mencela sahabat? Tidak ada. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ila qaulihi sampai kepada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah, lakukanlah islah, perbaikan antara saudara kalian. Jadi kalau soalnya terjadi pertikaian antara kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? Ya, menjadi seorang muslih. Muslih itu Pak yang memperbaiki hubungan, bukan yang memperkeruh suasana. Ya kan? Nah, ada juga sebagian orang itu Pak senang sekali. Si A lagi tidak tegur sapa dengan si B. Udah, ini kesempatan ini. Ditemunya si A dijelekinya si B Pak. Ketemu si B, dia zul wajhain ya, pemilik dua muka istilahnya. Ya dengan si B lain lagi Pak, karena dia punya hobi ya. Kalau orang bertengkar tuh senang sekali dia, anda boleh. Itu namanya namam, pengadu domba. Tidak sikap kita Pak, kalau ada orang yang bermasalah kita perbaiki. Ya kita menjadi pionir. Kita pertemukan dua orang itu ya kan. Bahkan kita persatukan lagi. Bahkan dalam Islam itu Pak, dalam rangka Islam memperbaiki dua ya orang yang bertikai ini Pak, memperbaiki hubungan antara dua yang bertikai itu boleh berbohong. Iya, itu diantara ada hadis pengecualian dalam bohongnya. Diantara yang dibolehkan itu Pak ya, untuk apa? Memperbaiki ya hubungan antara dua saudara atau dua teman, dua kakak beradik yang lagi tidak tegur sapa. Jangan kita menjadi kompor gitu ya. Apalagi hubungan dua istri itu yang lebih instan Pak ya. Nah, jangan kita menjadi setan ya. Kalau setan kan tugasnya memisahkan antara dua si joli yang sah lah gitu ya, bukan yang pacaran. Kalau itu harus dipisahkan, maupun ada haram gitu kan. Tapi orang yang suami istri Pak, jangan pernah ya kita menjadi orang ketiga yang akan merusak rumah tangga orang. Itu setan itu. Jelas Pak ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada Pak satu jenis setan itu yang ditugaskan oleh iblis. Ini sebutkan dalam hadis sahih Pak ya. Tugasnya memang untuk menceraikan antara dua pasang suami istri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, fa asbatatil ukhuwatal imaniyata ma'al qitali. Dalam ayat ini Allah menetapkan persaudaraan keimanan ma'al qitali, ya, walaupun terjadi peperangan antara dua kubu kaum muslimin. Tetap dikatakan di ayat yang berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Padahal ayat yang sebelumnya, Pak, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, berperang mereka, namun Allah tetap mengatakan apa? Mereka itu bersaudara dalam keimanan, innamal mu'minuna ikhwah, kan seperti itu. Wa huwa minal kabair, sementara berperang itu adalah dosa besar antara sesama kaum muslimin, itu dosa. Perang yang wajib itu perang melawan orang kafir harbi, ya. Apalagi kafir harbinya, Pak, sudah masuk ke negeri kita seperti penjajah Belanda dahulu, ya, itu fardu ain hukumnya. Ya, kalau kita lari dosa besar. Karena termasuk dosa besar itu at-tawalli yaumaz zahf, ya, kabur, ya, pada hari peperangan yang mana musuh telah masuk ke tanah kita, ke rumah kita, kabur aja kita, udah, itu haram hukumnya, Pak. Jadi, kalau perang syar'i, Pak, ya, bukan tawuran lari aja, Pak, enggak apa-apa, harus wajib lari itu, ya, karena ada manfaatnya. Masa sama umat Islam perang, ya, kabur aja kita, enggak apa-apa. Tapi kalau KKB yang menyerang kita ke Jambi ini, Pak, kemudian pemerintah sudah mengizinkan memberantasnya, jihad itu sikat aja, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena KKB itu khawarij, ya, pemberontak itu. Ya, tentara yang memerangi KKB itu jihad itu. Karena KKB itu, Pak, saya lihat itu mereka ada pasukan juga, namanya pasukan Kristus. Ajar aja itu Kristus, ya, pasukan tauhid itu, ya. Nah, maka tentara yang memerangi KKB itu berpahala, apalagi dapat surat tugas. Maka kami sering sampaikan, coba tentara niatkan jihad, ya, jangan hanya sekedar, ya, menjalankan tugas. Kalau menjalankan tugas hanya di dunia aja dapatnya, dapat duit, ya, kan, gaji bulanan atau satgas, ya, kan, itu yang dapat. Tapi kalau kita niatkan jihad, ya, kan, maka dapat surga insyaallah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka tentara itu, Pak, berjihad itu, brimob yang dikirim ke Papua itu, yang suka untuk jihad, Pak, itu kesempatan itu. Maka ada brimob kita yang meninggal, ya, kan, itu mujahid itu, Pak, syahid itu, insyaallah, karena mereka berperang melawan pemberontak dan pemberontaknya kafir pula, gitu, kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang orang demo, Pak, yang syahid, enggak. Itu memang salah itu, ya, memerangi orang demo itu kita syahid, salah, karena orang demo itu jahil, dia orang muslim juga, maka tidak boleh kita perangi, gitu, Pak, ya. Dan orang demo juga, dan kita nggak mendukung demo, Pak, demo haram betul, ya, namun tidak boleh juga kita fatwakan halal, kan ada juga sebagian yang dulu, Pak, ya, itu pendemo itu tumpahin aja darahnya, nggak setuju kita itu. Alhamdulillah, orang demo pula, enak demo dulu siapa, kan? Alhamdulillah, yang demo itu KKB itu jelas itu pemberontak, ya, kan. Nah, tetapi yang memeranginya yang diizinkan oleh pemerintah, tentara, ya, jadi tentara berjihad, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, jadi berperang itu wa huwa minal kabair, ya, ini bagian dari dosa besar, ya. Walau kana kufran, kalau seandainya berperang antara kaum mukminin, orang beriman dalam ayat ini adalah bentuk kekafiran, lan tafatil ukhuwah, lan tafatil ukhuwatul imaniyatu, akan ternafikan, akan tiada, ya, penamaan ukhuwah imaniyah, persaudaraan di atas keimanan yang disebutkan oleh ayat yang berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah. Tapi nggak kafir mereka, gitu. Nah, karena sesama kaum muslimin yang berperang itu, dan yang satunya salah dalam berijtihad. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dan Imam Al-Bukhari juga, hadis muttafaqun alaih,
Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman kelak di hari kiamat nih, Pak. Man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min imanin fa akhrijuhu. Barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar mithqala habbah, sebesar biji khardal, ya, biji sawi lah, biji yang terkecil ya, min imanin dari keimanan, maka keluarkanlah dia darinya, yakni minan nar, ya, yakni dari neraka. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini ya, barang siapa yang hatinya itu ada keimanan, artinya tidak tercampur dengan dosa syirik gitu kan, walaupun sebesar biji sawi iman dalam hatinya, namun iman itu adalah iman yang murni, tauhid yang murni, maka ini bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Walaupun Pak di dunia dia pernah mencuri, pernah berzina, karena disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Sahih Muslim, ketika Rasul menceritakan, atani Jibril alaihissalam, telah mendatangiku Jibril alaihissalam, fabasyarani, kemudian Jibril itu memberikan bisyarah, kabar gembira kepada Nabi. Bagaimana itu? Jibril mengatakan, ya, man mata min ummati yadkhulunal jannata, siapa saja dari umatku, yakni dari umat Nabi Muhammad yang meninggal maka akan masuk surga, ya. Malam yusyrik billahi syai'an, malam yusyriku billahi syai'an, selama mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Artinya ketika mati itu Pak, mereka tidak membawa dosa syirik. Kemudian Nabi nanya, wa in zana wa in sarq, meskipun wahai Jibril, umatku itu pernah berzina dahulu, pernah pula mencuri, ini kan dua dosa besar ini. Wa in zana wa in sarq, betul, walaupun dia pernah zina, pernah mencuri, namun dia tidak pernah berbuat syirik gitu kan, maka akan ada kesempatan diampuni dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah, ini disebutkan baik dalam hadis sahih. Maka nggak boleh kita kecilkan, oh orang tuh zina, boleh jadi dia nanti taubat, ya kan? Nah, boleh jadi dia punya tauhid gitu, dia punya tauhid yang bisa mendatangkan ampunan Allah kelak di akhirat. Karena disebutkan juga pada dalam hadis qudsi yang lain, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, kata Allah, ya benar Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, kalau engkau datang menjumpaiku kelak di akhirat, bi qurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sebanyak perut bumi ini, banyak sekali. Thumma laqitani wa la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau menjumpaiku dan tidak membawa dosa syirik sedikit pun, la ataituha bi qurabihal maghfirah, maka aku akan mendatangimu wahai anak Adam dengan membawa ampunan sebanyak perut bumi itu. Jadi anak Adam ini banyak maksiatnya Pak, dosanya banyak, maka digambarkan dalam hadis qudsi ini sebanyak perut bumi, alangkah banyaknya, namun dia ternyata Pak ada dosa yang tidak dia lakukan syirik. Dengan dia tidak melakukan syirik, maka Allah ampuni dengan membawa ampunan sebanyak perut bumi itu juga. Luar biasa keutamaan tauhid ini, besar ya keutamaan tauhid. Makanya Pak 13 tahun Nabi itu di Mekah tidak ada bahas zina dulu, enggak, karena larangan zina itu ya kan dikecam itu pada setelah Nabi hijrah gitu. Tidak ada bahas riba dulu, tauhid, karena ini pondasi kuat Pak, karena orang sudah kuat tauhidnya dia akan meninggalkan zina. Orang sudah takut sama Allah, orang sudah mengesahkan Allah, orang sudah sangat khawatir dengan azab Allah, maka dengan sendirinya nanti dia akan meninggalkan zina gitu. Makanya di fase Madaniyah atau pada ayat-ayat Madaniyah baru ada syariat tentang larangan riba dan ini dan itu ya kan. Namun 13 tahun Nabi ketika di Mekah itu Pak, maka yang beliau fokuskan adalah menanamkan tauhid dan memberantas syirik, karena syirik adalah dosa yang paling besar. Kita tidak menyepelekan dosa lain itu, nauzubillah juga Pak ya, kayak di dosa riba, nauzubillah ya kan, karena pelaku riba itu Pak salah satu azab yang teringan ya, azab yang teringan bagi pelaku riba itu Pak, maaf, dosa yang paling ringan ya, seperti seseorang mendatangi ya ibu kandungnya sendiri, nauzubillah, besar juga. Namun kalau dibandingkan dengan syirik Pak, ya kan, maka syirik jauh lebih besar. Jadi kalau seandainya apa manfaat kita mempelajari ini Pak, kita bisa mendeteksi ya, kalau kita punya kerabat ya kan, saudara dia pelaku riba, dia belum mau
keluar, kita gencarkan tauhidnya dulu, ya kan? Nah, kalau jangan kita nyinyir dulu dengan ribanya gitu. Lihat ya, rupanya dia juga kedukunan. Dukunnya kita kejar dulu karena dukun itu yang syirik. Rupanya dia masih percaya dengan zina. Ya, rupanya masih nyimpan keris keramat ini katanya. Atau masih yakin dengan kuburan Habib, Kiai Mbah karena kuburannya sakti, keramat, ya kan? Bisa kita tawasul di kuburannya. Itu dulu, Pak. Jadi ada skala prioritas dalam dakwah itu. Jadi kita kencangin tauhidnya dulu. Kalau tauhid itu harga mati, itu harus kita ini kan ya. Setelah tauhidnya itu bagus, ya kan, baru kita masuk kepada ribanya lagi. Ya jangan pula apa ya, nampak saudara kita masih riba, mau ribanya aja, ya kan? Tapi dia ke dukun biasa-biasa aja, ya kan? Dia pakai zimat, kita diam aja. Itu salah gitu ya. Tauhidnya dulu kita kuatkan, karena boleh jadi ya kan dia mati kelak di atas tauhid, dosa ribanya itu diampuni oleh Allah. Karena dosa selain syirik, Pak, itu masih ada peluang diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa syirik, naudzubillah, kalau orang mati dalam syirik, ini tidak ada lagi peluang untuk diampuni oleh Allah. Dia kekal selama-lamanya di neraka. Ini bahayanya syirik ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa khalafa fi hada ta'ifatani. Dalam hal ini, Pak, dalam mengkafirkan pelaku dosa besar ini, menyelisihi akidah Ahlussunnah, ada dua ta'ifah, ada dua sekte, ada dua firqah, ada dua kelompok sempalan dalam Islam. Al-ula, yang pertama, al-khawarij, kelompok khawarij. Qalu, mereka mengatakan, fa'ilul kabirati kafirun khalidun finnar, pelaku dosa besar itu kafir, kata mereka. Jadi khawarij itu, Pak, mudah mengkafirkan. Ya, orang berjudi langsung dikatakan khawarij, kafir itu gitu ya. Halal darahnya, mereka kekal selamanya di neraka. Maka kita katakan tidak. Orang yang berjudi itu kalau dia masih sholat, tidak berbuat syirik, ya kan? Mereka masih muslim. Namun mereka pelaku dosa besar, mereka fasik, bukan kafir. Seperti itu. Kemudian sekte yang sesat yang kedua adalah namanya As-Saniyatu Al-Mu'tazilah, yaitu sekte Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini, Pak, didirikan oleh Wasil bin Atha, itu awal pendirinya. Jadi Wasil bin Atha ini, Pak, adalah seorang Ahlussunnah awalnya. Ya, muridnya ulama tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri ini muridnya sahabat muridnya Rasul, artinya sanadnya tersambung kepada Nabi. Kemudian Wasil bin Atha ini, Pak, dia terkena syubhat, itu awalnya terkena syubhatnya orang filsafat. Karena memang Mu'tazilah ini, Pak, terkena pemahaman filsafat. Kena fase kejayaan Mu'tazilah itu, Pak, pada masa kekhalifan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini, Pak, raja, khalifah, pemimpin yang memenjarakan Imam Ahmad di masanya karena memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Apa pula Al-Quran makhluk? Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah. Kalau makhluk samalah dengan tulisan kita yang biasa, ya Pak, ya. Kalau diinjak nggak apa-apa, karena kan makhluk, ya kan? Ini enggak, ini kalamullah gitu. Dan di masa itu pula, Pak, di masa kekhalifan Al-Ma'mun itu diterjemahkanlah buku-buku Aristo atau Aristoteles, Plato gitu ya. Buku-buku para falasifah, ahli filsafat, ya kan, dari berbagai aliran. Karena filsafat ini banyak juga, ya, corak dan ragamnya. Alirannya banyak pula, ada filsafat ini, ada filsafat itu, macam-macam, Pak. Ada filsafat antum, ada juga mungkin, ya. Dan di masa itu, Pak, ya kan, terpengaruh, maka dipelajarilah, ya kan, paham filsafat itu, ya kan. Maka kaum muslimin akidahnya, Pak, mengikuti prinsip teori yang dicetuskan oleh orang filsafat itu. Maka adanya nanti ilmu kalam. Ilmu kalam ini filsafat turunannya, gitu, Pak. Tidak kita katakan murni filsafat, tapi dia memakai kaidah prinsip filsafat. Karena dalil yang qat'i dalam ilmu kalam itu akal. Dalil yang qat'i itu artinya dalil yang terkuat. Itu akal. Nah, ini hadirin.
Beda dengan ilmu tauhidnya ulama salaf. Ulama salaf tidak ada mengenal ilmu kalam, karena ilmu kalam itu bukan berasal dari Islam, berasal dari filsafat, dan ini yang dipakai oleh orang Mu'tazilah dan turunannya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu. Ini ada ya keterkaitan sanad antara akidah mereka itu. Jadi akidah mereka tidak nyambung Pak sama sekali dengan akidah Nabi, tidak. Karena nyambungnya nanti kepada Aristoteles. Makanya orang-orang ahli kalam itu Pak sangat memuji itu Aristo, katanya kan syekhnya mereka itu Aristoteles itu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, betul Pak, ini bukan omdo ya, omdo, namun punya data. Kalau ingin Bapak mempelajari lebih lanjut, beli kitabnya 5 jilid Pak ya, baca bukunya Ustadz Firanda Akidah Al-Wasithiyah. Beliau di bab yang keberapa itu lupa saya Pak ya, karena saya pernah daurah buku ini langsung dengan Ustadz Firandanya Pak. Saya alhamdulillah ya, peserta waktu itu setiap peserta diberi cuma-cuma 5 jilid buku beliau. Waktu itu Pak di Al-Wildan Jakarta itu ada 500 orang pesertanya, dapat semuanya itu. Berapa banyak duitnya Pak ya? Karena mencetak buku butuh duit juga. Kemudian yang saya tertarik Pak, yang saya sangat ya respect sama Ustadz Firanda, Allah yarhamnya rahimahullah gitu. Semoga Allah merahmati beliau gitu ya. Ya, karena beliau seperti bilang seperti ini, anak ya kalau masih ada stok ya, siapapun di antara Ustadz yang ingin berdakwah, saya akan kirimkan buku-buku saya secara free gitu beliau. Masya Allah. Ya kalau ada stoknya, karena stoknya sering habis gitu kan. Nah, itu luar biasa Pak ya. Ya jadi kalau Bapak baca bukunya itu, Ustadz Firanda waktu itu membahas bagaimana ketersambungan antara ilmu kalam yang ada sekarang yang dipakai sebagai prinsip akidah oleh orang Asy'ariyah dan Maturidiyah pada hari ini, itu nyambung betul Pak. Ada sanad yang nyambung, pemahaman yang sama dengan filsafat gitu ya. Jadi ujung-ujungnya memang teori-teori filsafat gitu. Nah, sehingga mereka dengan itu mengingkari sifat Allah. Ya kan, Allah itu enggak istiwa itu. Kenapa? Karena kalau Allah itu istiwa berarti bergerak. Karena dalam kaidah filsafat yang namanya Tuhan itu harus statis, kata mereka. Tuhan itu tidak dinamis. Dengan begitu mereka menolak Pak tentang hadis nuzul ya, hadis Allah itu turun gitu kan. Itu ditolak oleh mereka karena kaidah filsafat itu Pak. Karena orang filsafat sudah mendoktrin prinsip Tuhan menurut Aristoteles itu Pak. Yang namanya Tuhan itu sifatnya statis katanya. Jadi mereka tuh Pak menentukan sifat bagi Tuhan menurut akal mereka gitu. Kalau kita Ahlussunnah kan enggak. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, itu saja. Allah mengatakan istiwa di atas arsy sudah. Ya kan? Allah mengatakan Allah itu turun ke langit dunia sudah. Sami'na wa ata'na dengan dalil Al-Qur'an Sunnah. Kalau orang bersahabat enggak mau dia. Nah, karena mereka mendulukan ya katanya akal apaan gitu ya. Sebenarnya enggak pula benar akalnya kan gitu. Akal yang dipaksakan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu bagus Pak, Bapak bisa masuk kepada Shopee atau apa gitu ya. Nah, Bapak klik aja ya, kitab Syarah Akidah Wasithiyah Ustadz Firanda, itu ada 5 jilid Pak. Ini Masya Allah beliau membahas panjang lebar karena memang beliau pakar ya di bidang akidah itu ya, Ustadz Firanda hafizallahu taala itu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan, ini sebagai referensi aja Pak, karena bukunya Masya Allah ya, bagus sekali untuk kita pelajari sebagai bekal dan pondasi akidah kita. Baik, kita kembali kepada dua kelompok yang kedua yang menyimpang ya, yang menyempal dari Ahlussunnah ini Pak, adalah kelompok Mu'tazilah. Qalu, mereka mengatakan fa'ilul kabirati, pelaku dosa besar, kharijun 'anil iman, keluar dari keimanan, kata orang Mu'tazilah. Laisa bi mu'minin, statusnya bukan sebagai seorang mukmin, wala kafir, dan juga bukan kafir gitu. Fi manzilatin, namun mereka itu berada dalam satu manzilah atau dalam satu level ya, baina manzilatain, antara dua level gitu. Artinya mereka ndak mukmin ndak kafir, antara mukmin dan kafir kan, itu maksudnya ya, fi manzilatin baina manzilatain gitu ya. Namun kalau mereka meninggal sama dengan Khawarij Mu'tazilah ini,
Nah, kalau statusnya di dunia enggak kafir, enggak mukmin kan seperti itu. Fi manzilatin baina manzilataini, di antara satu dari dua manzilah. Manzilah di sini kafir dan mukmin. Enggak kafir, enggak mukmin, itu status mereka di dunia. Tapi kalau Khawarij mengatakan kafir gitu. Kalau Mu'tazilah enggak. Tapi kalau mereka mati sama dengan Khawarij Mu'tazilah ya. Wa huwa khalidun finnar. Kalau dia mati maka dia kekal di neraka. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa naruddu ala at-taifataini bima yati, dan kita bantah atas dua sekte ini, dua sempal ini ya, dua sempalan ini ya, dua aliran sesat ini, bima yati, dengan yang akan datang ini. Ada dua Pak ya, bantahan kepada mereka. Yang pertama, mukhalafatuhum linususil kitab wa sunnah. Mereka menyelisih ya, penyelisihan mereka terhadap nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Karena nas-nas Al-Quran dan Sunnah secara qat'i, sharih, jelas ya, mengatakan orang-orang yang mati yang tidak membawa dosa syirik itu Pak, artinya dia tidak membawa nawaqidul Islam, maka mereka tidak kafir, mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki, Allah mengampuninya, dan kalau Allah mengendaki, Allah mengazabnya, namun sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Karena dia bawa tauhid, tidak bawa syirik, maka lambat laun dia akan diselamatkan pula oleh Allah nanti dari neraka itu. Ya, jadi sudah ada nasnya Pak, di antaranya surah An-Nisa ayat 48 itu. Jelas sekali hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, mukhalafatun li ijma'il salaf ya. Mukhalafatun li ijma'il salaf ya. Penyelisihan mereka terhadap kesepakatan salaf. Jadi salaf Pak, dari para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in sudah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Yang kafir itu Pak, orang murtad, jelas kafir itu. Atau pelaku nawaqidul Islam. Tapi kalau orang hanya sekedar melakukan dosa besar dan dia tidak menghalalkan dosa besar yang dia lakukan, maka ulama sepakat dari kalangan para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka tidak kafir. Sementara Mu'tazilah mengatakan di akhirat kekal di neraka. Khawarij mengatakan di dunia dia kafir dan di akhirat juga kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu di dunia dia antara mukmin dan kafir gitu ya. Fi manzilatin baina manzilatain, kan gitu. Tidak kafir, tidak beriman pula, kan gitu. Tapi kalau Ahlussunnah, bagaimana pelaku dosa besar itu tetap beriman dia, namun naqisul iman, imannya berkurang, namun dia fasik. Kalau di akhirat dilihat, kalau dia tidak membawa dosa syirik ya dan dosa pembatal keislaman, maka dia masih lambat laun akan diampuni oleh Allah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Namanya waktu Pak ya, maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, kalau Allah masih panjangkan usia kita, maka kita akan membahas tentang huququs sahabah, hak-hak para sahabat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, toib, sebelum ditutup Pak ya, mungkin ada di antara para ikhwan sekalian, Bapak Ibu yang hadir ingin bertanya, maka kami persilakan. Waalaikumsalam, ya tafadhol Bang. Iya. Betul ya. Iya. Betul ya. Iya, iya. Iya. Betul betul ya. Masyaallah. Iya. Nah, ya. Iya. Iya. Iya.
Ya, kalau seperti itu Bang ya, mungkin ya kita yang pertama dulu ya, jangan pernah putus asa dengan tobat. Tapi Ustadz, saya seseorang itu sudah berulang-ulang dosa, nggak apa-apa. Ya, selama kita mau tobat, maka Allah Maha Pengampun, Pak. Ya, lihat kita itu endingnya ketika maksiat atau ketika tobat. Nah, kalau ketika ending rupanya datang ajal kita, rupanya ketika tobat. Nah, tentu ini husnul khotimah. Tapi kalau berulang-ulang itu Pak, dikhawatirkan ketika maksiat datang ajalnya, tentu dia suul khotimah. Iya, jadi memang ada pengaruh nih Pak. Kenapa orang yang bertauhid itu maksiat dia? Nah, mungkin tauhidnya kurang diamalkannya. Karena kalau orang betul-betul mengamalkan tauhid, ya, dia betul-betul mengesahkan Allah, kemudian dia tahu ya Pak ya, dan di dalam mengibadahi Allah itu ada 3 rukun, mahabbah, khauf dan roja. Ada rasa cinta kepada Allah. Mana mungkin orang yang ngaku cinta sama Allah bermaksiat, ya kan? Artinya cintanya berkurang, cintanya kurang, gitu ya. Maka untuk itu kita permantap lagi tauhid. Maka tauhid ini Pak, nggak hanya kita pelajari dah. Jadi ini hanya teori. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan kita, gitu kan. Ada orang yang katanya juga banyak belajar tauhid, ya kan. Diuji sedikit oleh Allah, di PHK dia langsung luar biasa Pak, nggak mau lagi ngaji dia. Ya kan, kok Bapak dong udah ngaji dia kena musibah dipecat dia, gitu kan. Nah, seolah-olah sudah hilang dunia dan seisinya karena dipecat. Setelah yang ngasih rezeki itu siapa? Kantornya atau tempat pekerjaannya. Nauzubillah, yang ngasih rezeki Allah. Mau dipecat dan dipecat kita, Allah telah tetapkan rezeki itu Pak. Sebelum kita Allah ciptakan, sebelum dunia dan langit ini Allah ciptakan, Allah sudah mencatat rezeki kita di Lauhul Mahfuz itu. Bahkan ketika roh kita ditiupkan itu dalam hadis sahih, dalam Arba'in Nawawi juga banyak. Ketika roh ditiupkan ke kandungan ibu kita, ketika kita dalam bentuk janin di janin ibu kita, Allah utus malaikat untuk 4 hal, bikat birizkihi wa ajalihi, ya kan? Ya, untuk menulis rezekinya, ajalnya, sa'idun am syaqiyun, ya. Kemudian untuk menulis tentang takdir kehidupannya, apakah dia berbahagia atau celaka. Sudah ada Pak. Nah, orang yang bertauhid tahu dia itu Pak. Maka dia kalau seandainya rezekinya, atau jangan kita anggap rezeki itu kan cuma uang, kan orang sekarang mindsetnya yang nama rezeki itu duit. Tidak. Memang duit itu bagian dari rezeki Pak. Ya, kalau seandainya rezeki kita segini yang kita dapatkan, udah orang yang beriman itu percaya itu adalah takdirnya. Maka orang takdir itu beriman Pak, ya. Maka ya saya ada pernah diperlihatkan teman kita, Ustaz, ya, bagaimana menurut ini ada seorang influencer, apa istilahnya di medsos influencer gitu ya. Dia bilang begini ya, dia mengkritisi Ustaz. Kalau Ustaz itu harus paham dengan mad'u, gitu kan. Jangan berceramah itu ya dikit-dikit ya bahas tentang qanaah, dikit-dikit bahas tentang sabar, ya kan. Nah, motivasi jemaahnya untuk cari duit, jangan jadi pemalas. Itu bisa memburukkan citra Islam, ya kan. Jemaahnya menjadi miskin. Seolah-olah Pak yang disampaikan oleh influencer ini ya mengkerdilkan orang miskin. Salah itu. Memang tujuan Ustadz itu harus seperti itu. Bagaimana temannya, mad'unya, jamaahnya yang mungkin tidak sama status sosialnya, keadaan ekonominya, yang miskin itu jangan dikerdilkan. Jangan dibilang, oh, Bapak miskin yang pemalas. Alhamdulillah. Di masa Nabi itu banyak sahabat yang miskin Pak. Abu Hurairah itu tahu nggak? Di masa Nabi, Abu Hurairah itu Pak, Masya Allah, nggak ada pekerjaannya. Bahkan sering tidak makan dia. Kenapa? Karena dia tidak ada waktu, bekerja tidak sempat, karena dia sibuk mencatat hadis, sibuk menghafal hadis. Kalau Abu Hurairah bekerja Pak, ya kan, tidak sampai hadis sama kita, sibuk nak jadi duit ya. Siapa yang mengajarkan umat? Nah, Abu Hurairah itu miskin Pak, dapat zakat dia. Bahkan saya pernah dituduh gila kata Abu Hurairah kan, karena saya sempoyongan gitu,
Bukannya saya itu gila, kata beliau, saya itu kelaparan. Apa karena Nabi mengatakan, dan dasar kamu ahli miskin kamu ya? Tidak pernah Nabi mencela sahabatnya. Maka Nabi mengatakan sabar ya. Orang yang sabar dengan kefakirannya diharapkan ridho Allah boleh jadi. Ya banyak dia dapat keutamaan. Maka ada keutamaan orang miskin. Ada memang betul Pak. Orang miskin itu 50.000 tahun lebih duluan masuk surga daripada orang kaya. Logika juga. Secara logis masuk. Kenapa? Karena orang miskin itu udah kata yang tidak disapa. Mobil dado gitu Pak ya. Rumah ngontrak. Apa yang tidak disapa? Tapi orang kaya Pak disap itu. Rumah Bapak berapa? 5. Ya. Nah, ya 5. Yang satunya kosong di mall misalnya. Yang satunya kosong di situ. Kok enggak ditumpangi saudaramu yang enggak di rumah? Ada hisapnya juga kan? Kamu ini israf, mubazir ya kan? Dikasih rumah ya, malah dikosongin ya. Teman yang enggak punya rumah gitu. Ya kan enggak pernah dibantu. Nah, itu Pak hisapnya berat itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh Pak ya, Nabi itu luar biasa. Bahkan ada sahabat Nabi Pak yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak punya rumah, difasilitasikan oleh Nabi, disuruh tidur di mana Pak? Di mana? Di Masjid Nabawi. Itu namanya kaum Ahlus Sufa. Kalau Bapak lihat baca sejarah Islam ada kelompok sahabat itu namanya Ahlus Sufa. Itu orang miskin semua. Bahkan tidak punya rumah kan gitu. Apakah Nabi lantas kemudian mencumuhnya? Ya kan enggak. Namun Nabi ya memberikan motivasi sabar dengan kemiskinan itu. Ada keutamaan orang miskin juga. Boleh jadi orang kaya itu Pak diangkat derajatnya karena orang miskin. Adanya orang miskin itu Pak bisa orang kaya beribadah. Kalau orang kaya semua, siapa yang nak menerima zakat? Ya kan? Orang kaya semua, siapa yang nak menerima sedekah? Tidak ada yang nak disantuni. Maka luar biasa Allah itu Pak. Ada orang kaya miskin itu ada hikmahnya. Sehingga orang kaya itu Pak, dia bisa beribadah, bisa ngasih. Alhamdulillah ya, dapat pahala dia. Karena sebab ada orang miskin. Kalau kaya semua orang Pak, susah gitu ya. Seperti di akhir zaman kelak, ya, tidak ada lagi yang menerima zakat. Karena orang udah kaya semua kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang membayar? Iya, kan kalau tidak ada Pak, karena sudah hampir jam 6:30 ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.